Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Wahyu rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bahwasanya sampai detik ini Allah terus memberikan kita berbagai nikmat, mulai dari nikmat sehat, nggih, bapak-bapak sehat semua nggih? Alhamdulillah. Ibu-ibu pripun sehat nggih? Alhamdulillah. Kita doakan juga saudara-saudara kita, keluarga kita yang sedang diuji sakit, mudah-mudahan oleh Allah segera diberikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Di samping nikmat sehat, Allah terus memberikan kita keistiqomahan dalam iman dan Islam sehingga kita semua bisa menjalankan kewajiban kita, di antaranya sholat subuh, dan sudah kita kerjakan secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita kerjakan menjadi ibadatan makbulah, ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadir rahimakumullah. Kemarin saya membaca berita. Jadi kalau sekarang membaca berita, mengikuti berita di HP niku macam-macam. Beritanya macam-macam. Ada yang kadang memilukan, ada yang membahas campur aduk, karena memang arus informasi begitu kuat, nggih. Kita disuguhi beragam informasi. Lah kemarin ada berita di Banten, ada kejadian yang sangat miris, nggih. Ada seorang bapak yang itu tega sekali, ia menyetubui anak kandungnya yang masih anak-anak di bawah umur. Ada berita lagi saya baca itu di Bekasi. Ada kejadian seorang anak itu kemudian tega menyakiti ibunya, menyiksa ibunya, ibu kandung ini. Hanya gara-gara ibunya itu menolak saat diminta oleh anak tersebut untuk meminjam sepeda motor kepada tetangganya. Jadi anaknya minta kepada ibunya agar dipinjamkan sepeda motor pada tetangganya. Saat ibunya menolak, dianiaya Pak, dipukul. Dan juga banyak. Beberapa bulan yang lalu atau beberapa minggu yang lalu di Sidoarjo juga sempat ramai. Ada seorang anak tega membunuh ibunya gara-gara ibunya menolak untuk membelikannya handphone. Tapi di sisi lain juga ada berita-berita baik. Misalnya saya baca itu ada seorang guru yang mengabdi, benar-benar tulus mendidik anak didiknya, walaupun ia hanya dibayar 350.000 di dalam sebulan. Tapi ia terus semangat, ikhlas mendidik anak-anak muridnya. Sehingga ia di samping mengajar untuk memenuhi kebutuhannya, dia harus bekerja yang lain. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, memang potensi manusia itu ada dua. Kalau kita baca di surat At-Tin itu ada gambaran bagaimana manusia itu memiliki dua potensi yang itu kontras. Bisa menjadi makhluk terbaik, bisa menjadi makhluk paling hina.
Monggo kita bareng-bareng baca surat At-Tin nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul adzim. Jadi di dalam At-Tin ini surat keempat dikatakan oleh Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu, kata Allah, dalam sebaik-baiknya bentuk. Kesempurnaan bentuk manusia itu tidak hanya dari sisi fisik, Pak. Tidak hanya fisiknya yang begitu bagus, tertata begitu rapi, memiliki fungsi yang begitu sempurna, saling menopang antara satu dengan yang lainnya. Tidak hanya itu, tetapi Allah bekali manusia dengan akal selain nafsu. Akal ini fungsinya bisa membedakan yang hak yang batil, bisa membedakan yang pantas dan tidak pantas, dan seterusnya. Makhluk yang lain tidak sempurna manusia. Misalnya malaikat oleh Allah diberi akal tetapi tidak punya nafsu. Sehingga malaikat ya wajar kalau kemudian selalu taat kepada Allah. Diperintah sujud. Mengapa? Hanya punya akal, tidak memiliki nafsu. Sebaliknya, ada binatang diberi nafsu tapi tidak diberi akal, sehingga ya juga harus kita maklumi kalau kemudian binatang itu melakukan sesuatu ya seenaknya dia tanpa berpikir, karena memang hanya punya nafsu, tidak punya akal. Apa yang dipandang enak ya kerjakan, tidak kenal baik buruk dan seterusnya. Tapi beda dengan manusia, oleh Allah diberi akal, juga oleh Allah diberi nafsu. Lah, karena dua niki yang ada di dalam diri manusia, maka kemudian manusia itu memiliki potensi dua. Satu menjadi makhluk terbaik, dua justru menjadi makhluk terburuk. Menjadi makhluk terbaik saat ia mampu menjadikan akal sebagai penuntun terhadap nafsu. Nafsunya ia tundukkan dengan akalnya, sehingga saat mau melakukan suatu mikir-mikir, ini benar apa salah, ini baik atau buruk dan seterusnya. Tetapi apabila yang terjadi adalah sebaliknya, apabila nafsu menjadi panglima di dalam kehidupan, akalnya tunduk kepada nafsu, maka manusia menjadi makhluk terburuk, makhluk bahkan lebih buas dari binatang. Di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall," kata Allah. Dan sungguh yang paling banyak kami jadikan penduduk neraka itu, kata Allah, adalah dari bangsa jin dan manusia. Mereka sudah dikasih akal
tetapi tidak digunakan untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah, diberi mata tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, diberi telinga tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang buas, seperti binatang ternak, balhum adhal, bahkan lebih parah. Bahkan lebih parah. Mengapa dikatakan lebih parah? Karena sudah memiliki akal. Kalau binatang wajar sebab tidak punya akal, hanya punya nafsu. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sehingga kemudian jika kita kadangkala membaca berita ada hitam putih yang kontras seperti itu, ada orang yang sangat baik, ada pula orang yang kok tega banget, yaitu memang sudah menjadi fitrah kehidupan manusia itu memiliki dua potensi, ia benar-benar menjadi ahsani taqwim atau sebaliknya tsumma radatnahu asfala safilin, ia berada di tempat yang paling hina. Apa yang menyebabkan orang kemudian kadangkala lupa, lalai sehingga melakukan perbuatan yang sangat nista itu? Setidaknya ada dua hal. Yang pertama, terlalu cinta dunia. Kata Rasulullah, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu adalah akar dari segala kerusakan, akar dari segala keburukan. Coba kita pikirkan. Ada orang yang sudah sangat cukup hidupnya, memiliki pangkat yang sangat bagus, sangat dimuliakan oleh banyak orang, tapi kadangkala ia korupsi besar-besaran, Pak. Kalau kita baca berita, yang korupsi itu bukan orang yang nggak punya, Pak. Semuanya orang yang sudah kaya. Nggak ada orang miskin kemudian di kampung-kampung ngoten korupsi uang negara sampai triliunan ngoten niku. Mereka sudah menjadi pejabat, dihormati banyak orang, kehidupannya sudah mewah, sudah kaya raya. Tetapi kenapa kok masih korupsi? Hubbud dunia, tamak akhirnya, Pak. Terlalu cinta dunia. Sehingga di sini penting bagi kita untuk menanamkan zuhud, kebalikan dari hubbud dunya niku zuhud. Yang dimaksud hubbud dunya itu bukan berarti kita tidak boleh kaya. Ini seringkali kemudian kita salah memaknai. Hubbud dunya itu bukan berarti kita tidak boleh kaya. Bahkan di akhir zaman seperti sekarang kita dianjurkan untuk hidup yang kaya kalau bisa. Memang dianjurkan. Yang dimaksud hubbud dunia itu hati kita. Jadi laisa zuhdu an tatrukad dunya min yadik wa huwa fi qalbik. Yang disebut zuhud itu bukan berarti kemudian engkau meninggalkan harta benda dari tanganmu sementara ia berada di hatimu. Bukan. Yang dimaksud zuhud justru meninggalkan keduniaan ini dari hati kita, walaupun ia berada di dalam genggaman kita. Artinya, kaya itu belum tentu cinta dunia, miskin belum tentu zuhud. Yang kaya kadangkala dia tidak cinta dunia. Mengapa? Kekayaannya tidak ada di hatinya. Gak ada. Kekayaannya ia jadikan wasilah untuk beramal soleh. Miskin juga belum tentu kemudian ia tidak cinta dunia, ia zuhud, belum tentu. Kadangkala miskin tapi cintanya di hatinya yang ada dunia terus. Walaupun ia gak punya apa-apa, yang ada di pikirannya, yang ada di hatinya, mikirkan, itu hubbud dunya. Jadi ini persoalan hati. Zuhud tidak itu bukan persoalan lahiriah, bukan. Tapi kondisi hati, ia mencintai dunia apakah tidak.
Yang kedua, penyebab manusia kadangkala kemudian melakukan hal-hal yang di luar batas, melakukan dosa yang di luar nalar sehat itu karena lupa akan kematian. Lalai bahwa kita semua ini akan mati, seakan-akan akan hidup di dunia ini selamanya. Padahal Allah sudah banyak sekali, Rasulullah banyak sekali mengingatkan kita soal kematian ini. Di Al-Quran ada banyak ayat, kita sering kali diingatkan tentang kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mungkin kita semua sudah sering membaca itu, bahwa semua yang bernafas pasti akan mengalami yang namanya kematian. Tapi kadangkala kita lalai. Seakan-akan hidup ini selamanya. Padahal hidup kita hanya sebentar. Hidup kita, kata Allah di dalam Al-Quran, Allah berikan gambaran bahwa hidup kita selama 1 hari di dunia ini sama hidup kita 1000 tahun di dunia ini sama dengan sehari menurut Allah. Di surat Al-Hajj itu wonten. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Bahwa 1 hari di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan kita. Artinya apa? Jika kita hidup selama 1000 tahun di dunia ini, itu bagi Allah hanya sehari saja, 24 jam. Kalau kita hidup selama 500 tahun, artinya itu kita baru hidup 12 jam saja menurut Allah. Jika kita kemudian diberi umur hidup selama 250 tahun, itu bagi Allah kita hanya hidup selama 6 jam. Tapi apakah ada yang kemudian hidup sampai 250 tahun? Boten enten. Kata Rasulullah, a'amaru ummati ma baina sittin wa sab'in. Usia hambaku itu rata-ratanya ya hanya 60 sampai 70 tahun. Lah, katakanlah kalau kita hidupnya itu 70 tahun, ya kurang lebih 1,5 sampai 2 jam saja kira-kira, Pak. Menurut perhitungan Allah, hidup di dunia itu sangatlah sebentar dalam perhitungan Allah. Tapi kadangkala kemudian kita lalai, Pak. Kita lalai, seakan-akan hidup ini selamanya, mati-matian bekerja cari dunia, sampai kemudian kadangkala lalai, lupa niatnya bukan untuk ibadah. Yang kita lihat adalah hasil, laba dan seterusnya. Maka ini penting untuk kita tata niat, apapun yang kita kerjakan di dunia, niatkan semata-mata untuk ibadah. Karena sangat sebentar sekali. Sehingga kalau kemudian orang Jawa zaman dulu mengatakan urip mung mampir ngombe. Urip mung mampir ngombe. Karena orang dulu itu ternyata ada tradisi kalau di desa itu menyediakan kendi, tempat air ini di depan rumah. Nah, itu diisi air, disiapkan untuk umum. Jadi orang yang dari sawah kemudian capek dalam perjalanannya, ia boleh berhenti di situ, kemudian minum air yang disediakan di depan rumah warga itu. Minum, kemudian melanjutkan kembali perjalanannya. Lah, hidup kita gambarannya juga seperti itu. Di dunia ini kita juga mung mampir ngombe, tidak selamanya. Sehingga kata Rasul, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin.
Jadilah engkau semua hidup di dunia ini seperti orang yang sedang nopo namanya, bermanca atau berjalan-jalan gitu ya. Ya namanya orang jalan-jalan, pada akhirnya harus kembali pulang. Begitu pula di dunia. Kita kan sudah berjalan, sudah pertama dari alam azali, alam ruh, kemudian pindah lagi perjalanan kita menuju alam rahim, 9 bulan dikandung oleh ibu kita, lanjut kembali dilahirkan kehidupan yang sekarang ini, hidup di dunia yang kurang lebih rata-ratanya 60-70 tahun itu kata Nabi. Kemudian nanti akan berlanjut kembali ke alam barzah atau alam kubur, dibangkitkan kembali alam mahsyar, yang di situ nanti amal kita ditimbang, ada sirat, okay, dan seterusnya. Baru kemudian kita pindah ke kehidupan yang sesungguhnya, yaitu alam akhirat. Jadi perjalanan kita masih panjang, Pak. Maka Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sesuai tema tadi, dunia sebagai tempat untuk menanam, sebagai ladang untuk menanam kebaikan. Ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia adalah tempat bagi kita untuk menanam kebaikan yang buahnya akan kita petik kelak saat di akhirat. Jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kalau kita bisa mengingat kematian, insya Allah aman, Pak. Saat kita berada dalam kondisi susah, ingat mati. Kita jadi sadar kesusahan kita itu tidak selamanya akan kita tinggalkan kehidupan dunia ini, sehingga mengurangi beban pikiran kita. Kita optimis menjalani bahwa ujian ini hanya sementara. Saat kita oleh Allah diberikan kehidupan yang lapang, dititipkan harta yang banyak, jabatan yang mentereng, ingat kematian. Bagus jalannya, Pak. Hartanya kita gunakan untuk kemaslahatan umat. Ada anak yatim, kesulitan untuk sekolah, kita bantu. Ada tetangga kita yang tampaknya kesulitan secara ekonomi, kita bantu. Ada masjid sedang pembangunan, kita bantu, dan seterusnya. Punya jabatan, melahirkan kebijakan-kebijakan yang maslahat untuk rakyatnya, dan seterusnya. Mengapa? Ingat mati, jabatan harta itu tidak selamanya. Maka Rasulullah banyak mengingatkan kita, akathiru, perbanyaklah kata Rasulullah dari mengingat hadimil laddat, pemutus kesenangan. Apa itu pemutus kesenangan yang oleh Rasulullah diperintah kepada kita untuk sering mengingatnya itu? Kematian. Akathiru dzikra hadimil laddat, perbanyaklah engkau semua mengingat kematian. Ya supaya kita jalannya seperti tadi. Dalam kondisi seperti apapun, agar kita dalam kondisi di rel yang benar menurut agama, baik dalam kondisi susah maupun dalam kondisi senang. Selalu sadar bahwa segalanya ini yang kita hadapi di dunia ini pasti akan berlalu. Maka Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kematian itu sesuatu yang pasti, namun seringkali kita lupakan. Kembali ke tema tadi, dunia sebagai ladang bagi kita untuk menanam kebaikan. Kita tidak pernah tahu, Pak, kapan kematian itu akan menghampiri kita. Yang pasti, itu pasti akan datang. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang akan pernah tahu apa yang akan terjadi besok, juga tidak ada yang tahu di bumi mana ia akan menghadapi kematiannya.
Yang pasti gambaran saat sakratul maut datang kepada kita itu ada dua. Yang pertama digambarkan oleh Allah, ada manusia yang akan dicabut oleh Allah nyawanya ini dalam keadaan yang sangat sakit, sangat perih, disiksa. Walau tara id yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal harik. Seandainya dirimu tahu wahai Muhammad, kata Allah, bagaimana para malaikat itu mencabut nyawa orang-orang yang ingkar terhadap Allah. Malaikat itu mencabutnya sambil memukulnya dari depan dan belakang. Ia juga sambil berkata, rasakan siksa yang perih ini akibat perbuatanmu. Gambaran pertama, dicabut dengan cara yang kasar. Tetapi di sisi lain Allah juga berfirman, wan nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut nyawa manusia dengan lemah lembut. Artinya apa? Ayat ini memberikan gambaran ada manusia yang juga nantinya akan dicabut saat nazak nafasnya dengan lemah lembut. Siapa? Ya tentu orang-orang soleh, orang-orang yang amal kebaikannya cukup melebihi daripada amal-amal keburukannya. Maka Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, penting bagi kita untuk mempersiapkan diri menanam kebaikan guna menghadapi kematian. Lalu apa saja amal-amal baik yang harus kita persiapkan? Di dalam surat Al-Mulk ayat 2 Allah berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa kehidupan dan kematian itu Allah ciptakan sebagai ujian. Untuk menguji apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, menguji kalian semua mana yang paling baik amalnya. Artinya apa? Guna menghadapi kematian, kita yang pertama harus mempersiapkan ahsanu amalah, amalan terbaik. Amalan terbaik. Tidak hanya dari sisi kuantitas jumlahnya saja, tetapi kita harus mengimbangi juga dengan kualitas. Ibadah yang kita kerjakan, sholat yang kita kerjakan, yang sudah istiqomah kita kerjakan, kita tingkatkan kualitasnya. Kita apa ukuran kemudian disebut ahsanu amal, ukuran berkualitas tadi itu? Yang pertama, dinilai dari sesuai tidak amalan itu dengan tuntunan agama. Kesesuaian amal yang kita kerjakan dengan tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah. Maka di sini penting peran ilmu. Penting sekali yang namanya ilmu. Maka kewajiban mencari ilmu, kata Rasulullah, sejak kita lahir sampai masuk liang lahat, yaitu untuk memperbaiki supaya kita terus upgrade kualitas hidup kita dalam segala hal, termasuk ibadah. Jadi ahsanu amala itu indikasinya yang pertama, kesesuaian ibadah yang kita kerjakan dengan tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah. Yang kedua, disebut amal itu paling baik kalau dikerjakan dengan paling ikhlas. Sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tetapi tidak ikhlas kita mengerjakannya, ya percuma, tidak bernilai. Atau kita mengerjakan sesuatu dengan ikhlas, tetapi tidak sesuai dengan tuntunan agama. Misalnya, ba'da sholat subuh, kemudian sholat sunnah, 2 rakaat langsung. Kenapa? Niatnya ikhlas.
untuk taqarrub kepada Allah, sholat ba'diyah subuh. Ada ba'diyah subuh. Batanan, walaupun ikhlas tidak sesuai dengan tuntunan agama, ya tidak benar. Jadi satu benar, dua ikhlas. Apa ikhlas? Ikhlas itu maknanya menunggalkan niat dalam pekerjaan-pekerjaan baik itu semata-mata liridhoillah, untuk mengharap ridho Allah. Ada ulama yang mengatakan meninggalkan mengerjakan sesuatu karena manusia itu disebut riya. Misalnya kita meninggalkan mengerjakan ibadah, tapi meninggalkannya itu karena saya kalau begini takut inilah, nanti khawatir disangka begini. Itu disebut riya. Mengerjakan sesuatu karena manusia disebut syirik. Ada pendapat semacam itu. Artinya apa? Yang paling aman mengerjakan semata-mata ibadah mengharap ridho Allah. Itu ikhlas. Memurnikan niat dalam dalam kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan semata-mata karena Allah. Yang ketiga, tolak ukur ahsanu amala itu istiqomah. Inna ahabbal a'mal indallahi adwamuha wa in qallah, kata Rasulullah. Sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amal yang dikerjakan secara konsisten, berkelanjutan, istiqomah, walaupun hanya sedikit. Nah, ini penting. Maka ukuran ahsanu amala sebagai bekal kematian kita itu, pertama benar sesuai dengan ilmunya, yang kedua ikhlas, yang ketiga istiqomah. Itu baru dikatakan ahsanu amala. Bekal yang pertama. Yang kedua, investasi amal-amal yang pahalanya terus mengalir. Kata Rasulullah, saat manusia itu meninggal, maka terputus baginya segala amal baiknya, kecuali tiga hal. Yang pertama, sedekah jariyah. Kita memiliki kelebihan harta, kita sedekahkan ke lembaga pendidikan, maka selama lembaga pendidikan itu berjalan, walaupun kita sudah meninggal, kita mendapatkan kebaikan pahalanya. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu nopo mawon, Pak. Tidak harus ilmu agama di sini. Kita yang memiliki ilmu bidang usaha, bidang bisnis, kita ajarkan anak-anak muda, kemudian ilmu bisnis tersebut, dan itu ternyata membawa kemaslahatan, digunakan untuk kemaslahatan umat, kita juga akan mendapatkan aliran pahala kebaikan dari ilmu yang sudah kita bagikan. Yang ketiga, awwaladin sholeh yad'ulah, generasi anak keturunan kita yang soleh yang mendoakan kita. Nah, ini kewajiban bagi kita untuk memastikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang rajin ibadah, taat kepada Allah, sehingga saat ia melakukan kebaikan, walaupun kita meninggal nanti, kita akan tetap mendapatkan aliran pahala kebaikan anak kita. Nah, jadi bekal yang kedua, investasi sebanyak-banyaknya amal-amal yang pahalanya terus mengalir walaupun kita meninggal. Yang terakhir, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita berupaya dan sekaligus berdoa agar diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ini penting. Kenapa? Kata Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir dari kehidupannya itu membawa kalimat tauhid la ilaha illallah, meninggal dalam kondisi membawa iman, dakhalal jannah,
ia mendapatkan jaminan untuk masuk surga. Maka penting bagi kita untuk berusaha, juga berdoa agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Doanya, redaksinya jika tidak bisa bahasa Arab, bahasa nopo mawon, bahasa Jawa, bahasa Indonesia boleh. Ya Allah, wafatkan hamba ini dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan iman dan Islam, seterusnya boleh. Kalau di dalam Al-Quran seperti doa Nabi Yusuf, Fatiras samawati wal ar, anta wali fid dunya wal akhirah, tawaffani muslimau wa alhiqni bis sholihin. Tawaffani musliman, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan muslim, wa alhiqni bis sholihin, dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang soleh. Atau redaksi doa yang lain yang sering kita dengar, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, wa na'udzubika min su'il khatimah, kami berlindung kepadamu dari su'ul khatimah. Kalau ingat masalah husnul khatimah, su'ul khatimah itu menjadikan kita niku tidak kemudian merasa bangga diri dengan kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, fadilahnya. Mengapa? Karena manusia itu tidak ada yang tahu akhir dari kehidupannya. Hari ini kita hadir di masjid yang kita cintai ini dalam keadaan iman, Islam, dalam keadaan benar-benar taat kepada Allah. Tetapi apakah ada jaminan selepas pulang dari masjid ini, besok, lusa, atau kelak saat ajal datang kepada kita, apakah ada jaminan kita wafat dalam keadaan seperti sekarang, wafat dalam keadaan membawa iman? Tidak ada jaminan. Maka ini penting bagi kita untuk terus menata keimanan kita dengan baik. Istiqomah, terus berupaya berada di jalur kebaikan. Sebagai ikhtiar kita, ya di samping berdoa tadi, ikhtiar untuk melakukan kebaikan apa saja, menata, mengupgrade, memperbarui iman kita setiap waktu, karena tidak ada jaminan. Di dalam kitab itu ada kisah yang mungkin bagi kita sudah begitu familiar. Ada seseorang yang namanya itu Barsisoh, ini adalah ahli ibadah. Ahli ibadah yang itu hidupnya benar-benar ibadah terus. Hanya sesekali istirahat. Bahkan dikatakan ini memiliki beberapa murid, yang muridnya itu sakti-sakti semua. Saking kuatnya ibadahnya. Tetapi singkat cerita, Barsisoh ini kemudian digoda oleh iblis. Ahli ibadah yang sangat terkenal itu digoda oleh iblis dengan cara apa? Nah, iblis pinter, Pak. Menipu ahli ibadah kalau dengan hal-hal yang jelas haram tentu gak mempan. Tapi digoda dengan hal yang tampaknya baik. Padahal ini buruk sekali. Apa itu? Ia datang kepada Barsisoh tadi, menyamar menjadi manusia, dan ia ikuti ibadah. Saat di masjid katakanlah, ia ikut ibadah di situ. Bahkan ibadahnya, kemudian iblis ini mengungguli Barsisoh. Saat Barsisoh puasanya Senin Kamis, ia puasa Daud. Saat Barsisoh tahajud, misalnya jam 3, ia jam 2. Terus berupaya untuk mengungguli, sehingga kemudian Barsisoh ini terheran-heran. Siapa orang itu?
kok ibadahnya luar biasa, saya sudah beribadah lama begini, tidak pernah menemukan orang yang bisa sama dengan ibadah saya. Kok sekarang ada orang baru yang ibadahnya mengungguli saya? Sehingga ia kemudian bertanya, apa rahasia bisa beribadah seperti itu, setaat itu, dan tidak menemukan capek itu seperti itu? Apa rahasianya? Iblis yang menyamar sebagai manusia itu kemudian ia berkata bahwa agar kemudian bisa ibadah seperti saya ini harus punya dosa, Pak. Harus punya dosa, Kiai Barseso. Kalau gak punya dosa ibadah terus, gak mantep ibadahnya. Kalau seperti saya, karena sudah berbuat dosa, kemudian saya itu kalau istighfar khusyuk, kalau mau keluar dari masjid ini gak jadi saya, ingat dosa saya, sehingga saya kemudian harus berada di masjid terus, ibadah terus. Nah, ini jangan dipotong, nanti videonya dipotong. Resep supaya ibadah kemudian menjadi khusyuk, lakukan dosa, kata Pak Ustadz. Lah, saat ini bahaya nih. Ini saya sedang berkisah tentang Barseso yang digoda oleh iblis. Lah, harus berbuat dosa Pak Barseso. Nah, kemudian apa? Tertarik, mulai tertarik. Ahli ibadah Barseso tadi itu mulai tertarik. Dosa apa kira-kira yang harus saya kerjakan biar bisa ibadah seperti tadi? Zina, selingkuh. Oh, jangan. Zina itu dosa besar. Gak mau Barseso. Cari cara lagi iblis. Oh, kalau itu terlalu besar, membunuh saja Pak Kiai, membunuh. Kalau dengan membunuh, kita ingat dosa membunuh, kita akan rajin beribadah. Jangan. Membunuh juga dosa besar. Tidak hilang akal. Kemudian iblis itu mengajak ahli ibadah itu untuk berbuat dosa yang kata iblis itu. Yang ini ringan Pak Kiai, tidak seperti yang tadi. Apa? Dosa apa itu? Minum khamr, sedikit aja. Gak usah banyak-banyak. Mulai tertarik Kiai. Minum khamr ya. Di mana itu? Sudahlah Kiai, ikuti saya. Cari warung misalnya. Yang jauh. Biar tidak kelihatan, karena Pak Kiai ini kan dipandang ahli ibadah, sudah terkenal. Di sana ada warung yang orang lain tidak ada kan mengenali Kiai. Sehingga kemudian singkat cerita, Kiai itu pun ikut petunjuk dari iblis. Disitulah kemudian ia mencoba meminum khamr. Niatnya minum sedikit, ternyata terlanjur minumnya banyak. Minum khamr banyak, maka Barseso itu kemudian mabuk. Saat mabuk, ia melihat penjual khamr di warung itu perempuan yang berpakaian minimal begitu, maka terjadilah zina oleh Barseso dengan penjual khamr perempuan tadi itu. Saat ia berzina, suami dari pemilik warung itu datang. Kemudian Barseso ketakutan melihat suaminya yang sudah marah-marah ketahuan itu. Barseso kemudian membunuh suami pemilik warung yang sudah ia zinai. Maka lengkaplah sudah Barseso. Yang pertama minum khamr, yang kedua kemudian zina, yang ketiga juga membunuh. Yang awalnya semuanya ditolak sebab godaan iblis meminum khamr, dosa-dosa besar itu pun kemudian Barseso lakukan. Lah, saat itu kemudian Barseso dihukum oleh masyarakat karena ketahuan, kemudian ia diikat, dan saat diikat itu iblis datang, iblis tadi itu. Barseso, kalau engkau mau minta bantuan, akan saya bebaskan dari siksaan orang-orang ini. Iya, tapi dengan satu syarat. Apa? Kamu harus mau menyembahku. Bagaimana saya menyembahmu? Wong saya ini diikat, tentu tidak bisa. Tidak usah melepas ikatan itu. Cukup engkau dengan isyarat mengedipkan kepala, engkau menganggukkan kepala, mengedipkan mata, maka itu sudah cukup. Akan saya beri pertolongan, akan saya buka ikatan tanganmu itu. Maka Barseso kemudian mau mengikuti ajakan iblis. Ia menundukkan, kemudian mengedipkan mata, lalu pada saat itu Allah cabut nyawanya. Barseso wafat dalam keadaan su'ul khatimah.
Maka Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, perbanyaklah memohon kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, demikian 3 hal yang harus senantiasa kita kerjakan sebagai bekal hari kematian kita. Akhir kata, kami ingin menasehati diri saya sendiri dan juga para jamaah sekalian, ingat bahwa kehidupan ini hakikatnya adalah perlombaan. Kita bisa berlomba-lomba dalam segala hal, dalam jabatan, dalam kekayaan, dalam ibadah dan seterusnya. Tapi ingat, ada satu hal yang tidak bisa kita lawan, yaitu perjalanan waktu yang terus membawa kita pada titik tua, titik renta dan juga kematian. Maka kesempatan yang ada kita gunakan untuk menanam kebaikan, fa insyaallah kelak kita akan memetik buahnya saat berada di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afwu minkum, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.